Sedari tadi, gadis itu terus meremas perutnya di bangku paling belakang. Sekarang waktu sedang menunjuk waktu istirahat. Kelas sedang sepi. Hanya ada ia dan angin-angin yang terasa semilir di sekitar tubuhnya yang membuat perutnya terasa semakin perih. Wajahnya benar-benar pucat. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan sakit. Sedikit darah keluar dari bibirnya, saking kencangnya ia menggigit bibirnya. Erangnya pelan, masih berusaha menahan rasa sakit yang semakin lama semakin menjalari perutnya itu. "Ivy," panggil sebuah suara dengan lembut. Terdengar derap langkah yang semakin mendekat ke arahnya. Ivy menunduk berusaha menyembunyikan wajahnya yang pasti terlihat sangat pucat sekali sekarang ini. Ia tidak mau kekasihnya itu khawatir terhadapnya. Ia pun memilih melipat kedua tangannya di atas meja, lalu menelungkupkan wajahnya di dalam kedua tangannya. "Loh, kok kamu tumben gak keluar? Biasanya ke kantin, kenapa?" Rio duduk di bangku yang berada di depan Ivy dan bertanya dengan nada sedikit bingung. Ivy menggeleng pelan dalam posisi seperti itu. Tak mau kekasihnya itu khawatir terhadapnya. Rio mengerutkan dahinya melihat jawaban Ivy. "Aneh, ada apa sama Ivy? Kamu kenapa, Evie? Ada sesuatu?" "Enggak kok, Kak. Aku gak apa-apa." "Benar?" "Iya, Kak Rio." Tangan Ivy sudah tak bisa lagi diam. Ia terus meremas perutnya yang terasa perih itu. Ia tak tahu pasti apa yang sedang terjadi dengan perutnya itu. Ia tidak merasa sedang bulan. Lantas pak yang membuat perutnya terasa seperti ditekan-tekan oleh benda tajam. Ivy mengulung bibir menahan perih. Ia tak pernah seperti ini sebelumnya. Ia hanya akan merasakan sakit di perutnya ketika ia sedang PMS. Namun mengapa sekarang perutnya bak dihujam oleh berjuta jarum? Ia berharap Rio segera meninggalkannya sekarang. Ia tak mau mengetahui keadaannya. Sebisa mungkin ia tidak mengeluarkan suara rintihan, agar tidak membuat Rio curiga. Arg! Akhirnya suara itu tak bisa ditahan lagi. Rasa sakit di perutnya memaksanya untuk merintih. Rio semakin dibuat bingung, curiga serta khawatir. Akhirnya Rio memaksa Ivy untuk mengangkat wajahnya. "Kamu kenapa?" tanya Rio agak panik. Mau gak mau Ivy mengangkat wajahnya. Sudah terlanjur basah, sekalian aja nyebur. "Ya ampun. Kamu kenapa? Kamu sakit? Kenapa gak bilang aku? Muka kamu pucat banget, Evie," ucap Rio panik ketika melihat wajah Ivy yang pucat pasi dengan bibir yang benar-benar putih. Perut aku sakit, Kak," lirihnya parau kehabisan tenaga. "Kenapa sayang?" "Aku gak tahu, Kak. Sakit. Kita ke UKS yuk," ajar Rio sambil membantu Ivy bangkit kursinya. Ivy hanya pasrah mengikuti. Ia memang sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit di perutnya. Karena sudah kehabisan tenaga akibat sakit di perutnya itu, hampir saja ia tumbang ketika berdiri. Dengan sigap Rio menahan tubuh Ivy yang hampir saja jatuh, lalu memapahnya sampai ke ruang kesehatan. Tiba-tiba saja semua menjadi buram dan berkunang-kunang. Kepalanya terasa sangat berat. Tubuhnya mengejang sesaat lalu ambruk dan pingsan. Rio yang memang sedang menumpu tubuh Ivy, dengan sigap menahannya agar tidak terjatuh ke lantai. Ivy, Rio menepuk-nepuk pipi Ivy, dan tanpa berpikir lagi, ia langsung menggendong Ivy menuju UKS.